Halo semuanya, selamat belajar kembali dengan matematika. Kita akan mempelajari turunan trigonometri. Kita akan mempelajari bagaimana mengetahui turunan fungsi sinus. Kita tahu bahwa turunan itu diperoleh dari limit H menuju 0 untuk fx tambah H dikurang fx per H. Karena fx-nya adalah sinus x, maka kita perlu ganti fx tambah H-nya menjadi siapa? Maka fx tambah H menjadi sinus x tambah H. Dikurang fx, dikurang sinus x, dibagi dengan H. Sudah sama bentuknya seperti yang di atas ini. Dari sini kita bisa melihat ada sin x tambah H dikurang sin x. Kita pernah ingat juga pelajaran di kelas 11. Sin A dikurang sin B. Bagaimana itu? Di sini saya akan jelaskan sedikit cepat. Dapatnya dari mana? Sin A dikurang B itu sama dengan 2 cos A tambah B per 2 sin A min B per 2. Maka itu didapat dari mana? Didapat dari, di sini saya jabarkan, dan di bawahnya lagi ini saya jabarkan, untuk mengingat kembali mengenai sinus. Maka sin A min B itu sama dengan 2 cos A tambah B per 2 sin A min B per 2. Siapa A dan B-nya? Nah, ini yang kita akan pakai. Di sini sudah kelihatan sin A min sin B. Sin A-nya berarti X tambah H, B-nya berarti X. Maka turunannya menjadi bagaimana? F aksen X sama dengan limit H menuju 0, 2 cos A tambah B per 2. 2 cos X tambah H per 2. Kan A-nya tadi adalah X tambah H, B-nya adalah X. Sin A kurang B. Gitu. Maka kita sederhanakan. X tambah X jadi 2X tambah H. X kurang X jadi habis, tinggal H aja. Nah, setelah menjadi seperti ini, kita bisa sederhanakan menjadi di sini X, sin H tambah sin H per 2-nya saya kumpulkan dengan H. Jadi, limit H menuju 0, sin H per 2 per H dikali, karena limit perkalian sama dengan limit kali limit, dikali limit H menuju 0, 2 cos X tambah H per 2. Ya, 2X per 2, ini jadi tinggal X, H per 2. Ya, jadi seperti ini. Maka kita bisa dapatkan H per 2 per H, limitnya itu adalah sama dengan setengah. 2 cos X tambah H per 2 berarti dikali 2, 2-nya yang ini, ke sini, cos X tambah H. Karena ini H menuju 0, berarti X-nya ini bukan variabel yang dilimitkan. Maka dia tetap menjadi cos X. Ya, jadi setengah dikali 2 sama dengan 1, cos X tambah 0 jadi cos 0. Maka turunan dari sin X sama dengan cos X. Jelas ya? Untuk selanjutnya, saya meminta kelompok-kelompok yang ada di kelas boleh bekerja. Ya, ada yang membahas tentang cos, yaitu kelompok 1 dan 4. Ada yang membahas tangan, kelompok 2 dan 5. Ada yang membahas secant untuk kelompok 3 dan 6. Bagaimana caranya? Nanti satu orang tinggal di kelompok dan lainnya dibagi ke 2 kelompok lain. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian tukeran lagi sehingga semuanya bisa mendapatkan informasi yang sama dari cos, tangan dan secant. Yang pindah ini adalah yang expert, ya, yang bisa menguasai di kelompok mula-mula. Baik. Setelah kita bisa menguasai di dalam kelompok tadi, pertama kan tadi kita bisa memahami sinus X, turunannya adalah cos X. Maka menggunakan sifat atau aturan turunan yang dipelajari di kelas 11, yaitu untuk aturan fungsi perkalian, hasilnya jadi U aksen V tambah UV aksen, ini saya kurang sedikit di sini. Kemudian fx sama dengan U per V, U aksen V min UV aksen per V kuadrat, dan aturan rantai jika fx sama dengan sin pangkat n gx, maka turunannya menjadi n dikali sin pangkat n kurang 1 dikali gx cos gx dikali g aksen x. Ya, ini aturan rantai ya. Nah, nanti akan didapatkan dari hasil diskusi turunan dari cos x siapa, turunan dari tangan x siapa. Ini pengembangannya kotangan, ini pengembangannya lagi secant x, dan ini cos secant x. Saya berikan contoh demikian. Tentukan turunan pertama dari 3 sin x min x. Perhatikan, di sini ada sinnya, di sini nggak ada sendiri. Maka turunannya adalah, bagaimana cara mencari turunannya? Sederhana. Maka turunan dari 3 sin x, ini kan perkalian ya. UV.
U aksen V tambah UV aksen. U aksen 0. 0 biarin aja berarti. 0 kali sin biarin. Ditambah 3 kali turunan sin. Ini dia, 3 cos X. Dikurang turunan dari X itu siapa? 1. Inilah jawabannya. Sederhana ya untuk contoh yang pertama. Mari kita lanjutkan kepada contoh yang kedua. Jika fx sama dengan 4 sin X ditambah 2 cos X, tentukan nilai f aksen pi per 4. Nah, ini ada dua suku, ini suku pertama dan suku kedua. Kita cari aja turunan masing-masing. Turunan 4 sin X berarti 4 cos X. Turunan dari 2 cos X, turunan cos tadi min sin. Jadi 2 dikali min sin. Maka minnya saya taruh ke depan. Inilah turunan dari fx-nya. Sekarang yang ditanya f aksen pi per 4. Berarti kita tinggal substitusi x-nya dengan pi per 4. Maka f aksen pi per 4 sama dengan 4 cos pi per 4 dikurang 2 sin pi per 4. Maka hasilnya adalah 4 dikali setengah akar 2 dikurang 2 dikali setengah akar 2. Sama dengan 2 akar 2 dikurang akar 2. Yaitu tinggal akar 2. Tidak susah ya? Oke, saya mau bilang tidak mudah tadi ya. Baik, kita berikan contoh yang ketiga. Tentukan turunan dari 2x sin X. U, V. Yang menjadi U-nya adalah 2x. Ya. Yang menjadi U-nya adalah 2x. Dan yang menjadi V-nya adalah, ini dia U-nya. Ini adalah V-nya. U aksen V ditambah UV aksen. Baik, kita langsung jadikan sini turunannya, berarti F aksen X adalah U aksennya siapa? Ini dia, 2. U aksen 2 sin X ditambah UV aksen, ini dia hasilnya. Tidak susah ya? Nah, kita sederhanakan, sudah cukup sederhana, saya rasa kalau mau difaktorin 2-nya juga boleh, gitu ya. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Saya berikan contoh yang terakhir untuk memantapkan konsep kita. Sin 3 dikali 2x kuadrat ditambah 3. Tentukan f aksen x-nya. Bagaimana yang seperti ini? Baik, maka perhatikan prinsip-prinsip dalam turunannya. Maka jawabannya adalah turunan dari sin cos. Kita turunkan aja sin dan sinnya dulu, cos. Maka turunan dari yang di dalam, siapa yang di dalam? Ini kan cos tadi udah tetap nih. Ya. Turunannya kan tetap ya, sama nih. Dikali dengan, ini pakai kurung siku, artinya ini di luar si cos. Turunan dari yang ada di dalam sinnya ini, turunannya berapa? Turunan dari 3, 0, maka 0 kali ini tambah 3 dikali turunan dari dia, 4x. 3 dikali 4x itu 12x. Maka turunannya adalah cos 3 kali 2x kuadrat tambah 3, tutup kurung, 12x-nya itu di luar cos. Kalau mau menulis yang lain juga bisa. Tulisannya berarti nanti menjadi seperti ini. 12x cos 3 dalam kurung 2x kuadrat ditambah 3. Baik, seperti itu. Nah, sekarang saya berikan latihan untuk memantapkan konsep tentang turunan trigonometri. Sampai ketemu lagi.